Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ingin sharing lagi tentang membuat ornamen di Inkscape ya. Jadi kita kali ini ingin membuat ornamen hiasan yang bisa kita taruh sebagai hiasan dalam desain kita. Jadi pertama saya buat sketsanya. Untuk membuat ini di versi digital atau versi lebih rapinya bisa kita rapiin di Inkscape, oke? Jadi setelah buat sketsanya bisa kita drag aja gambarnya. Nanti kalau kalian mau gambar ini buat belajar ya, boleh kalian download di link deskripsi ya. Nah ini udah muncul ya sketsanya. Nanti kita akan men-tracing ini ke dalam garis-garis yang lebih rapi. Oke. Setelah di drag, kita turunkan opacity-nya menjadi 30% ya. Klik enter. Nah ini udah jadi opacity-nya turun. Setelah itu kita bisa mulai menjiplak ya. Jadi kita menjiplaknya memakai ini pen tool ya. Nah, kita klik aja pen tool, terus kita pilih modenya yang ini ya, yang create Spiro pad ini, kita klik dan kita pilih yang triangle in ya, pilih yang ini. Nah, setelah itu kita mulai mengklik ya sesuai alur dari sketsa yang telah kita buat ya, seperti itu. Kita klik di sini, klik, kita klik lagi. Jadi tiap mau belokan itu kita klik ya. Ini sudah jadi. Kenapa hasilnya kayak gini? Jadi memblok hitam semua ya. Jadi ini sebenarnya ketimpa sama fillnya. Kita pilih aja ya cobaan warna pink. Nah seperti ini. Kita pilih ke pen tool lagi, terus kita scale-nya ini kita turunin supaya dia tidak begitu tebal ya. Bisa kita turunin sesuai ketebalan yang kita mau. Misalnya segini ya, ini udah cukup. Nah setelah itu kita hapus bagian yang hitamnya. Jadi kita cuma butuh yang bagian warna pinknya aja ya. Ya, bagian hitamnya bisa kita itu aja kita hilangkan ya. Ini sebelumnya kita undo dulu. Kita klik CTRL sama Z buat undo. Ya, kita ulang lagi. Ya. Ini bagian warna pinknya kita seleksi ya. Setelah itu kita jadikan ini ya, warna pinknya ini kita jadikan pad ya. Jadi kita klik objek, kita pilih object to pad. Nah, ini sudah menjadi pad objeknya. Setelah itu kita akan mencoba menggambar daun-daun yang di sampingnya. Jadi caranya kita pilih ini lagi ya, pen tool. Modenya kita ganti pakai yang ini ya, pakai yang regular. Kita pilih shape-nya ini pakai yang non ya. Nah, kita membuat daun-daunnya. Caranya sama, tapi nanti hasilnya kaku ya. Tapi setelah itu bisa kita edit supaya lebih smooth ya. Jadi ini tinggal kita klik aja ya. Ini bisa kita nonaktifkan dulu supaya nggak nempel snapnya ya. Nah setelah itu kita gambar sesuai lengkukan yang ada pada sketsa. Ini nggak apa-apa, awal-awal memang kaku, tapi nanti bisa kita edit sehingga lebih smooth ya. Nah ini kan udah jadi, jangan lupa kita kaitkan lagi ke awal patchnya ya. Nah seperti ini. Nah ini kan kaku ya. Ini bisa kita edit di sini ya. Kita klik ini node toolnya, kita klik. Nah terus ini ada beberapa titik ya. Ini titiknya bisa kita seleksi ya. Seleksi beberapa kecuali di yang bagian ujung. Ini kan bagian ujung, ini bagian ujung ya, atau sudut. Jadi di bagian sudutnya kita nggak perlu seleksi ya. Oke kita ulang, jadi kita klik lagi. Ini supaya kita klik sekaligus ya, kita tekan shift ya di papan ketik. Sambil tekan shift kita tarik semuanya ya, kita tarik kecuali di bagian ujungnya nggak usah kita tarik ya. Jadi sambil tarik itu kita juga tekan shift supaya titik yang lain itu juga ke seleksi. Nah ini kan udah ada beberapa nih yang kita seleksi. Setelah itu kita pilih ini ya, menjadi lebih tumpul sudutnya itu. Nah seperti ini ya, udah jadi dia lebih smooth ya. Ini juga bisa kita edit nih
Jadi tinggal kita tarik aja, aktifkan snapnya karena kita akan menempelkannya ke bagian situ ujungnya. Ini bisa kita edit juga sehingga lebih nyatu atau tumpul gitu ya. Nah, begitupun juga dengan daun-daun yang lain, caranya sama. Kita tinggal gambar ya pakai yang ini, mode yang regular. Shape-nya ini pakai yang non, terus kita tinggal gambar aja satu persatu daun dan daun-daun yang lain itu sampai habis ya. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang di sini. Jadi yang bagian di ujungnya agak beda. Kita buat pakai shape ini ya, shape lingkaran. Kita klik ya, ellipse tool ini. Terus jangan lupa kita pilih CTRL di papan ketik. Sambil kita klik CTRL supaya dia presisi ya. Kita tarik. Nah, ini opacity-nya rendah, kita naikin aja menjadi 100. Nah, ini udah jadi. Di sini kita buat daun lagi. Tapi setelah jangan lupa ini kan masih ada stroke-nya ya. Kita nggak butuh stroke di sini ya. Jadi kita hilangin aja stroke-nya. Kita klik ini 2 kali ya. Di bagian sini 2 kali. Kemudian pada bagian ini nih kita pilih ya, stroke-nya kita hilangkan. Nah, udah jadi. Kemudian setelah itu kita duplicate lagi lingkaran jadi ada 2 ya. Nah, setelah itu kita ganti pakai warna yang lain, misalnya merah, dan kita membuat lingkaran ini jadi lebih kecil ya. Kita klik aja ininya, jangan lupa kita tekan CTRL di papan ketik, sambil kita turunin. Nah, kemudian kita taruh di bagian ujung sini ya, supaya nanti dia melingkar seperti ini. Nanti bagian merahnya ini kita buat lubang ya. Nah, udah jadi ya. Jadi kita klik ini ya, pilih yang lingkaran awal, kemudian kita klik shift di papan ketik, tahan sambil kita pilih ya lingkaran yang merah, sehingga 2 objek terseleksi. Setelah 2 objek terseleksi, kita pilih path, kemudian kita pilih yang difference ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, tinggal kita buat ini menjadi satu semua ya. Jadi gambarnya ini, sketsanya bisa kita hapus aja ya, kita hapus, kita delete di papan ketik. Nah, dia jadi hilang. Habis itu kita akan menjadikan ini menjadi satu. Caranya kita seret ya, kita seleksi semua, kita klik kiri, kita seret semua. Nah, nanti akan terseleksi ini ya. Ini bisa kita klik kanan terus group ya, atau bisa juga kita ungroup ya, kita ungroup atau terus kita pilih path, atau enggak kita klik union ya. Nah, klik union, semuanya udah jadi nyatu semua ya. Udah menjadi nyatu. Bedanya sama di grup, kalau di grup tadi itu bisa di ungroup lagi. Jadi bagian-bagian bagian-bagian daunnya itu bisa dicopot ya. Tapi kalau di union semuanya tuh benar-benar nyatu, jadi nggak bisa dilepas gitu. Jadi tergantung kalian mau di grup atau di union. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya pilih union karena biar nggak kepisah gitu kan. Jadi kita seleksi lagi semuanya, kita pilih path, terus kita kasih union ya. Nah, udah jadi ornamen hiasannya. Jadi ini bisa kita pakai dalam desain-desain kita ya, sebagai hiasan atau sebagai sebagai bingkai ya buat ujung-ujung desain kita itu. Nah, oke, sekian dari saya. Maaf atas salah kata dan kekurangannya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.